Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pemirsa TV channel podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Pertama, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Dan alhamdulillah podcast Kemenak Gresik pagi ini kedatangan tamu spesial juga. Berikut ini kami berkenal dengan beliau. Assalamualaikum Pak Haji Ahmad Yahya. Beliau selaku kasih penais atau pais pendidikan agama Islam Haji Ahmad Yahya SAG MBDI. Selama beberapa menit ke depan akan membersamai sobat atau pemirsa semuanya dalam kajian Ramadan 1445 Hijriah kali ini dengan tema kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berpuasa dan meneladani sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan pagi ini kita semuanya mendapatkan ilmu tambahan dan semoga ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat, tentunya juga barokah bagi kita semua. Amin. Namun sebelum itu izinkan saya selaku host podcast pagi ini untuk mengajak beliau menyapa pemirsa semuanya. Saya berbagi. Monggo siap. Oke, pemirsa TV podcast channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Gresik, salam manfaat. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas host apa Mas Bud? Mas host juga Mas boleh Pak Haji. Ya, istilah baru ini. Mas host saja Pak Haji. Oke Mas host. Iya. Sehat Pak Haji. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Oke. Kali ini temanya kita adalah meneladani sunnah Rasul atau kisah Rasulullah saat berpuasa dan meneladani sunnah-sunnahnya. Gitu. Kalau menurut panjenengan gimana mau bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa, sahabat channel podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik, alhamdulillah saat ini kami selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam menyapa Bapak Ibu pemirsa, khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gresik dalam syiar Ramadan Kemenak tahun 1446 Hijriah. Pak Maskur, ya, puasa ini kan kalau dalam bahasa itu saum atau siam ya, menahan diri, menahan atau al-imsak. Kemudian menurut istilah itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jangan sampai kita capek-capek menahan lapar, haus dan dahaga dari fajar sampai maghrib, tapi nggak dapat apa-apa ya. Jangankan sunahnya, wajibnya aja nggak dapat, jangan sampai ya. Padahal ini adalah merupakan momen di mana Allah mengadakan penganugerahan ya, kepada umat manusia di seluruh dunia. Syaratnya anugerah tersebut kepada orang-orang yang beriman, itu syaratnya. Nah, jangan sampai kita ada penganugerahan ini dan sampai tidak ikut ya. Kemudian ikut tapi nggak dapat apa-apa, rugi kan. Nah, padahal itu anugerah massal. Ya, sia-sia. Anugerah massal itu apa? Yaitu gelar mutakin. Gelar mutakin itu gelarnya nanti
inaugurasinya wisudanya nanti menjadi Idul Fitri itu. Itu malam puncaknya itu ya. Nah, selama 30 hari atau selama 1 bulan Ramadan ini kita sebagai kontestan dalam meraih anugerah tadi itu. Nah, jangan sampai kemudian kita sia-sia tidak mendapatkan pahalanya, wajibnya, apalagi sunah-sunahnya. Nah, itu Pak Masud. Lalu puasa sendiri menurut Pak Haji Yahya itu bagaimana? Iya. Puasa ini kalau dibandingkan dengan merupakan ibadah ya, ibadah wajib. Kalau dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya, ini merupakan ibadah yang paling istimewa, Pak Masud. Puasa ini termasuk ibadah invisible. Apa itu, Pak? Abstrak, nggak terlihat. Nggak terlihat. Yang tahu hanya kita sendiri. Iya, dengan Allah. Ya. Sementara ibadah wajib lainnya seperti yang pertama sholat, itu bahkan bersama-sama banyak orang yang tahu, bahkan berjamaah itu kan dilihat banyak orang. Banyak orang. Itu ada kemungkinan ada sebuah yang dipamerkan gitu ya. Baik imamnya maupun makmumnya itu. Ya, itu ada hal yang mungkin masih bersifat yang dipamerkan itu. Sementara kalau fasting ini itu invisible, nggak terlihat. Kemudian yang kedua ibadah lainnya yaitu zakat. Zakat ini juga masih banyak dilihat dan bahkan ingin dilihat. Ada orang-orang yang ingin ibadah zakat ini itu nggak terlihat dengan diberi nama hamba Allah. Tetapi masih terlihat siapa yang menerima itu, yang melihatnya. Maksudnya ingin sembunyi ya? Iya, mau sembunyi, tapi masih terlihat juga. Minimal kepada yang menerimanya itu. Kemudian yang ketiga haji. Haji itu malah ya banyak yang melihat, yang mengantarkan 2 bis dari desanya, rame-rame. Sebelum berangkat, undang masyarakat desanya minta doa, itu kan bahkan terlihat. Nah kalau puasa ini kan nggak terlihat, invisible, abstrak. Nah kita berlima atau berempat ini di ruangan ini. Soporo masih nggak poso ini. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita benar. Jalan-jalan ke pasar gitu ya. Itu nggak tahu ini yang puasa siapa, yang nggak puasa siapa. Bahkan masuk ke sebuah ada jembatan tenda dihubungi itu. Itu kita nggak tahu. Itu jangan-jangan itu nggak puasa. Jangan sampai begitu. Itu kan ada yang puasa di dalamnya mungkin. Masuk yang jual itu mungkin yang berpuasa juga. Nah itu ini gawainya luar biasa. Ya. Gitu. Saking luar biasanya Allah berjanji, Allah sendiri nanti yang akan membalasnya itu ya, akan membalasnya. Lah, kemudian dan juga hebatnya Ramadan ini atau puasa ini itu pahalanya unlimited ya dalam masanya. Ayo, sopo sih nggak gelem oleh pahala unlimited, tak terbatas itu. Tak terbatas. Sementara kebaikan-kebaikan yang lain itu masih ada batasnya, ada angkanya, ada nominalnya. Seperti di dalam surat Al-An'am 160 itu pahala dilipatkan 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih, 10 kali. Kemudian di ayat yang lain ada Al-Baqarah 260. Itu 700 kali. Itu masih ada angkanya. Ya, sementara kalau puasa ini kemudian puasanya tidak syariat ikhlas, itu ajruhum bi ghairi hisab. Pahalanya tidak terbatas, unlimited. Seandainya ini saya punya HP, moro-moro pulsa saya terus tanpa saya beli lah. Wah, ya, luar biasa itu. Iya. Oke, terus gini Pak Haji. Ini kita sambil meneladani kisah Rasulullah ya kan. Kalau menurut Pak Haji Ahmad Yahya, di dalam bulan puasa ini bagaimana cara kita meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Apa saja yang harus kita lakukan gitu loh? Oke, terima kasih. Jadi amalan-amalan ini bukan amalan ibadah, tapi amalan-amalan yang mengikuti amalan wajib ya, amalan puasanya. Jadi gampangannya
puasa itu apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Yang pertama makan sahur. Makan sahur. Ya, boleh nggak puasa tapi nggak sahur, ya boleh saja, asalkan kuat itu ya. Tapi makan sahur itu atau sahur itu merupakan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Karena apa? Dalam sahur itu ada barokah, ada barokah. Tasahuru fa inna fis sahuri barokah. Ya. Kemudian bagaimana kalau biasanya jam sakmu nurek mangan wetenge gak enak mededek. Iya. Ya minimal minum air. Terkadang perut tidak bisa menerima. Iya, itu. Ya. Tapi cukup minum air enggak apa-apa ya, Pak? Minum air enggak apa-apa. Oh, iya. Itu ajaran Rasulullah. Kemudian yang kedua, mensegerakan berbuka. Ya, dalam bahasa kita berburu takjil ya. Ya, berburu takjil bukan takjilnya yang diburu, tapi mensegerakan makannya itu. Mensegerakan itu maksudnya ya, ketika lekas buka puasa atau makannya yang buru-buru atau bagaimana? Buru-buru makan atau makan yang buru-buru? Ya, lekas berbukanya. Ya, iftarnya itu segera dibatalkan puasanya ketika sudah adzan maghrib berkumandang. Bukan makannya yang buru-buru, Pak. Jangan keselak nanti. Oke. Kemudian di saat berbuka itu jangan lupa membaca doa. Ya, Allahumma lakasum dan seterusnya, itu yang doa masyhur. Ya, kadang yang besar-besar ini yang lupa ketika makan saking lesunya, atau bahasa orang biasa kan lesu ya. Saking laparnya itu langsung santap saja. Sementara yang tertib itu malah anak-anak. Kemudian ada lagi, ya ini juga mandi besar. Di saat kita melaksanakan sunnah Rasulullah gitu ya. Sunnah Rasulullah yang lain maksudnya. Yang lain, oh ya. Kemudian mohon segeralah ketika ada harus kewajiban mandi besar itu disegerakan mandinya sebelum masuk fajar. Ya. Kenapa? Ketika nanti setelah subuh baru mandi, dikhawatirkan itu ada air yang masuk. Dan masuk tubuh kita sehingga batal puasa. Itu sangat ikhtiyatnya Rasulullah mengajarkan agar kalau punya kewajiban mandi besar segera mandi sebelum terbit fajar. Terbit fajar, ya. Masih banyak yang lainnya nanti. Terus ini di luar konteks, di luar tema ini Pak Haji, terkait jenengan selaku pengawas pendidikan agama Islam. Kepala seksi. Oh, kepala seksi, mohon maaf, bukan pengawas ya. Mohon maaf, nanti di skip ini ya. Kepala seksi pendidikan Islam. Terkait dengan kepala seksi pendidikan Islam ini ada info apa aja Pak Haji? Barangkali bisa disampaikan kepada. Alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa YouTube channel Kementerian Agama, untuk di seksi PAIS kita melaksanakan PAIS Love. Apa itu Pak? Cinta PAIS Ramadan. Ya. Itu yang merupakan programnya PAIS se-Jawa Timur dan harus ditindaklanjuti oleh PAIS Kapko se-Jawa Timur. Kalau tahun kemarin itu 7 PAIS Love, sekarang tambahan 2 lagi yaitu menjadi 9. Di antaranya ya, cinta tadarus, cinta puasa, kemudian cinta amalan-amalan sunnah, kemudian cinta digital, ya. Sehingga saat ini guru-guru PAI di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur diminta membuat konten dakwah sebelum berbuka. Itu ada kewajiban membuat sebuah konten dakwah, termasuk juga gurunya bisa, termasuk anaknya bisa. Alhamdulillah Kabupaten Gresik kemarin tayang perdana. Alhamdulillah. Hari pertama tanggal 1 Maret itu ya. Alhamdulillah untuk Gresik kemarin itu dari SDN 37 Gresik, kemudian Permata Bakti, ada 2 yang tampilkan. Viewernya alhamdulillah ratingnya tertinggi. Tembus 22.000 hanya 1 hari. Luar biasa. Ya. Kemudian kabupaten lain yang kedua baru 14.000. Alhamdulillah. Ya. Jadi dalam bulan Ramadan ini seluruh guru agama diwajibkan untuk bikin konten gitu Pak ya? Iya, di antaranya. Konten dakwah di antaranya. Ya, termasuk
kegiatan lainnya juga cinta Al-Quran, tadarus itu ya. kemudian ada imla ya, menebali, menulis kembali Al-Quran itu dibagikan kepada seluruh siswa siswi di seluruh jenjang yang mungkin bisa mulai SD kemudian sampai SMA SMK menebali satu juz satu mushaf Al-Quran itu dari juz 1 sampai juz 30. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Oke. Kayaknya perbincangan kita di podcast kali ini kita sudahi dulu, Pak Haji ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah membersamai seluruh pemirsa TV, channel YouTube, podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik ini. Mudah-mudahan podcast hari ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, khususnya bagi pemirsa yang ada di sana. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang menyenangkan dan menenangkan bagi kita semua, dan kita berharap puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Haji. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Haji atas Sama-sama, kehadirannya. Mas Hos. Sekali lagi Pak Haji kita ucap salam ke pemirsa semua ya. Oke. Pemirsa podcast channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Gresik, salam manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.